Berarti masyarakat Papa ini menguasai gunung, Ya, hutan, juga perairan Toba. laut. Odong-odong ini yaitu syair yang dilantunkan, Tradisi lisan ya. tradisi lisan yang dilantunkan oleh yang Ini dulu Mocha itu kalau kakek saya itu dulu pernah cerita itu, Mocha itu pertama kali diajarkan oleh harimau ke harimau. Wow. Jadi kalau harimau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam seni budaya Indonesia. Horas, menjua-jua, enjua-jua, ya ho bu, oi di sana, ahoy, salam pehaba, kulonu. Pemirsa, bertemu lagi dengan kami dalam rubrik Mimbar Budaya, kanal Mimbar TV, koran Mimbar Umum. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan lancar menjalankan aktivitas sehari-hari. Pemirsa, kali ini kita menghadirkan dua orang tokoh masyarakat Papa, yaitu Ibu Nur Elide Munte M. Selamat siang, Bu Eli. Halo, selamat siang Pak Yadi. Ya. Kemudian Bang Toba Sastrawan Mani MS MPD, Pak. MPD. Iya. Selamat siang, Bang. Siang, Bang. Jadi Iya. Nah, yang satu Boru Munte, yang satu marganya Mani. Mani. Nah, ini merupakan ciri khas dari entitas suku Papa. Jadi kali ini kita akan membahas tentang budaya Papa. Mari mengenali budaya Papa. Begitu. Nah, memang Sumatera Utara ini memiliki beragam etnik, beragam suku bangsa, termasuk Papa. Bagaimana persebaran penduduk atau masyarakat Papa nanti akan dikupas oleh narasumber kita pada siang hari ini. Dan sebagaimana perkembangan terkini, perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan kebudayaan, bahwasanya terkadang seni dan kebudayaan Papa itu nyaris tergusur oleh kemajuan zaman, oleh keberadaan kebudayaan asing. Ya, kalau kita baca sejumlah referensi di artikel, banyak orang yang mengeluhkan tentang keberadaan seni budaya lokal di tradisi masing-masing. Barangkali juga termasuk seni budaya Papa. Nah, Bu Nur Elide Munte, wah ini Nur Alide pula nih. Nur Elide ya. Panggilannya saya sering memanggilnya Bu Eli. Nah, mungkin ada yang memanggil marga Bu Munte. Mungkin ada yang memanggil Bu Nur. Ada. Ada juga. Ada. Yang kerennya Bu apa? Eli. Oh, Bu Eli. Nah, Bu Eli itu ada lagu anak-anak juga itu. ada tuh, Pak. Nah, Bu Eli ini sehari-hari adalah seorang widyabasa dari Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Nah, beliau ini jiran saya satu ruangan dulu di Balai Bahasa. Beliau tetap di Balai Bahasa, saya hijrah ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BIN). Ya, jadi pernah melakukan riset keliling-keliling kita ya? Iya, pernah selalu bersama-sama bermitra begitu. Dan selain seorang widyabasa, beliau ini seorang penulis buku, seorang peneliti juga sebetulnya, ya, peneliti sastra. Mantan Pak Yadi. Ya, mantan. Tidak ada yang mantan peneliti terus itu, ya kan? Wah, peneliti yang tidak di SK-kan gitu ya, peneliti juga itu.
Nah, penulis sejumlah buku khususnya tentang Pak. Wah. Kemudian Bang Toba Sastrawan Manik, ya namanya saja sudah sastrawan. Wah, Toba Sastrawan Manik. Jadi dia harus bertanggung jawab dengan namanya. Sastrawannya itu. Ya. Sebenarnya sastrawan yang sesungguhnya. Nah, sastrawan yang sesungguhnya sejak lahir, Iya. ya kan? Sejak lahir dia sudah menjadi sastrawan dan juga melahirkan beberapa buku sastra dan sayangnya, ini pakai sayangnya nih, sehari-hari beliau mengajar bukan mengajar sastra, tapi mengajar bidang studi PPKN. Iya, betul. Ya kan? Apa PPKN itu? Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Harus hafal juga nih, ya kan? Zaman kita PMP Pak ya. PMP, betul ya ya. kan? Pendidikan moral. Karena tempo hari kan nyaris hilang ya kan? Betul, Pak. PPN apa? Apa tadi? PPKN dah, Pak. PPKN-nya, ya kan? Pancasilanya hilang, jadi kewarganegaraan saja gitu. Betul. Sempat hilang. Nah, beliau sehari-hari sebagai tenaga pengajar di Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan di PT KI Medan. Wah, itu perguruan tinggi yang terkenal juga di Medan untuk teknologi kimia industri. Wah, jangan-jangan nanti bisa meracik sesuatu nih. Ya, Bu Eli, kita cerita tentang budaya Papa. Kira-kira bagaimana ya persebaran suku Papa di apakah di Sumatera Utara atau di Indonesia? Mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa. Oke. Terima kasih kepada pemirsa dimanapun berada. Salam kenal, saya Eli. Terus terang saya sebelumnya belum mampu disebut tokoh Pak. Pak Yadi memang terlalu berlebihan untuk hal ini. Memang tokoh. Pengetahuan saya tentang Pak belumlah seberapa, hanya segelintir yang saya ketahui. Tapi walaupun begitu saya akan tetap menyampaikan apa yang saya ketahui, dan saya juga sudah pernah menuliskan persebaran masyarakat Pak yaitu di dalam buku Folklore Pak. Tokoh. Kebetulan ini Folklore Pak yang edisi pertama belum saya sebar luaskan, namun pada 2 tahun yang lalu Kabid Kebudayaan Propsu meminta supaya ini direvisi dan diperbaiki. Nah, saya ada memunculkan di situ persebaran masyarakat Pak itu ada di beberapa kabupaten. Jadi bukan hanya di Kabupaten Induk, awalnya itu di Kabupaten Deri. Nah itu Deri. Jadi sepertinya entitas ya masyarakat Pak itu hilang, hampir hilang. Jadi ada tokoh ya dulu Pak Tumanggor kalau tidak salah, bagaimana supaya tidak hilang itu mantan bupati etnis MP Tumanggor, supaya tidak hilang etnis Pak ini membentuk kabupaten baru yaitu Pak Barat. Pak Barat. Nah, begitu. Jadi Barat di sini bukan menandakan barat mata angin ya, bukan. Dipakai apa? Pakai BH. BH. Pakai BH ya. Barat. Barat gitu. Jadi pengaruh bahasa Jawa. Barat di sini itu mengandung makna apa itu? kemakmuran. Kemakmuran. Jadi ada beberapa literatur yang saya baca dulunya orang Pak itu sebenarnya sudah pernah mengalami kemakmuran. Begitu. Nah seperti itu. Jadi masyarakat Pak ini itu tersebar di beberapa kabupaten, bahkan di provinsi. Sebelum seperti Singkil di Aceh. Di Aceh itu baru kemudian apa tuh Pak ya sebelahnya saya lupa. Sebulu Salam. Sebulu Salam itu kan dulunya wilayah Sumatera Utara. Nah, kan sekarang sudah jadi Aceh gitu. Nah, kemudian itu di daerah Tapteng ada kecamatan Manduamas. Ya, lumayan cukup banyak juga sih istilahnya suku Pak-Paknya di situ. Kemudian di Humbang Asundutan. Nah, itu sangat dekat sekali dengan Pak Barat ya, yang di paling ujung yaitu Batu Gajah, si Enom Koden, baru yang sebelah sininya apa itu ya Pak Manik ya. Nah itu baru kemudian di daerah Karo, dekat juga Karo, kemudian berdekatan dengan Toba. Nah itu. Jadi hampir di beberapa kabupaten yang ada di Sumatera Utara itu masyarakat Pak itu tersebar. Berarti masyarakat Pak ini menguasai gunung.
Iya. hutan, juga perairan toba. Laut, Singkil kan? Laut, Singkil juga. Iya, betul. Singkil iya, danau iya, gunung, hutan. Iya. Wah, luas juga ini. Wilayah Pak nih ya, sampai ke Singkil, sampai ke Subulu Salam. Iya, betul. Ya, sampai ke sana ya. Dan memang di sana mayoritas sih sepertinya masyarakat Pak banyak di sana ya. Ya, waktu melakukan riset di Subulu Salam, wah ini kok orangnya marga Makam Hamzah Pansuri. Marga semua ya, waktu ke Hamzah Iya. Pansuri, ke makam Hamzah Pansuri itu ya. Wah, sangat berdekatan sekali dengan Pak gitu. Kemudian ada juga di Tapani Tengah. Ada. Tapani Tengah, Humbang Hasundutan juga ya. Oh, Jadi begini Pak, ya, jadi bagaimana bisa Pak itu sebetulnya secara apa itu dibagi dengan 5 suak dia. 5 suak. Ada 5 suak. Jadi tiap suak ini Tunggu, ini suak istilahnya apa? Puak, suak, suak. suak istilahnya. Suak. Jadi dia lebih pada pembagian wilayah administratif gitu. Tapi memang ada juga bedanya gitu ya. Kalau ada dia suak Sim-Sim namanya. Sim-Sim. Sim-Sim ini dia di daerah Papak Barat tuh. Papak Barat. Papak Barat tuh. Induk ya, Kabupaten Induk, Iya, Papak betul. Barat. Oh, Kemudian Sim-Sim. ada suak Klasen. Klasen. Klasen itu yang dia di daerah Humbahas tadi. Yang bahas. Iya. Kemudian ada suak Pegagan. Wah, itu di mana itu? Pegagan ini di Kabupaten Dairi. Oh. Tapi dia kecamatan, ada memang kecamatan Sumbul Pegagan namanya. Pegagan. Gitu dia. Jadi kemudian ada suak Buang. Suak Buang. Suak Buang tadi itu yang daerah di Sumbul Salam tadi gitu. Subulu Salam. Kemudian ada suak apa satu lagi ya? Sim-Sim Pegagan. Klasen, Kepas. Sim-Sim, Kepas. Kepas. Kepas itu yang di daerah Sidikalang. Kota Sidikalangnya juga gitu. ya. Jadi Kota Sidikalang ya. Jadi ya beda-beda administratif, jadi hampir di semua provinsi tadi, beberapa provinsi tadi gitu. Oh, begitu. Dan dia memang bahasanya ada beberapa yang berbeda gitu. Adat istiadatnya pun kadang-kadang berbeda, tapi dia tetap suku Papa gitu. Mungkin karena dipengaruhi pertemuan budaya, pengaruhi geografi dan sebagainya. Jadi secara umum memang 5 suak itu Papa itu udah memang begitu dia persebarannya itu. Jadi artinya begini, ketika ada acara adat, misalkan ada ini gitu, mereka langsung tahu, oh orang Kepas. Gitu nah, dia. seperti itu. Oh, begitu. Dari gaya bicaranya, kayaknya dari Buang nih gitu. Dari ya. Boang dan seperti itu. Itu kalau bahasanya bagaimana di antara entitas suak-suak tadi itu bahasa Papanya? Ada dialek-dialek yang apa? Ada beberapa kosakata sih yang kadang-kadang kita Tidak terlalu banyak. kita kadang-kadang nggak paham gitu. Oh, gitu. Khususnya di Dairi itu kan karena dia pertemuan banyak suku itu banyak juga yang kalau saya misalnya tinggal di Tigalingga kan, misalnya kalau bilang nung itu kan sama dengan pernah, nung. Jadi kalau saya itu di daerah Sidikalang itu bilang pernah itu udah hea gitu, hea mah ngoko gitu kan. Kalau di Papak Barat nung gitu. Jadi kan beda dia tuh. Beberapa kosakatanya. Kadang-kadang kalau suak Buang itu bilang enggak itu, kalau kami kan oda. Kalau di suak Buang itu kadang-kadang gitu aja udah dibilang enggak tuh. Katanya gitu. Jadi ya ada beberapa perbedaannya gitu. Perbedaan kosakata Kadang dan pakai beh bunyi lagi. ya. Beh. Gitu. Jadi beberapa Kalau gitu. bahasa Jawanya embuh. Iya, betul. Beh ya? Entah. Enggak. Oh, gitu ya. Tapi orang-orang Papa yang tersebar di luar-luar Kabupaten Dairi dan Kabupaten Papa itu, khususnya di Sumatera Utara itu masih mengaku dirinya orang Papa. Suku Papa gitu, yang orang-orang Papanya. Ya kalau di Singkel sendiri, Iya. kalau kita istilahnya berkenalan, dia baru mengaku Pak. Kalau Iya. kayaknya ya kurang juga. Iya, Gitu. karena Mereka kalau- mengatakan alas, udah jadi alas gitu. Jadi alas ya. Suku alas yang. Jadi mereka mengaku kadang kami suku Singkil. Iya, suku Singkil. Suku Singkil. Padahal bahasanya juga tidak terlalu jauh beda Iya. dengan bahasa Pak tadi. Iya. Padahal mungkin nenek moyangnya ya dari Papa ya, apalagi bahasa ya. Mungkin nilai-nilai kebudayaannya juga mungkin kebudayaan Papa mungkin ya, yang terwarisi di Singkil dan Subulu Salam ya. Betul. Oke. Nah, ini persebaran masyarakat ya, suku Papa ternyata bersebar di 2 provinsi ini ya, Ya, di Sumatera Utara dan di Aceh. Dan kemungkinan juga kalau mau di riset mungkin ada juga yang ke Sumatera Barat ini, ya kan? Bisa jadi. Nah, ada juga nih ke Sumatera Barat. Siapa tahu mereka merantau ke sana kan, seperti suku Nias itu ya, ternyata di Soalnya di Barat Papa juga ada marga banyak. Padang ini.
Nah, jangan-jangan bekas orang Padang, kayak orang tahu ke Papa atau Papa ke sana gitu kan. Kok ada marga Padang ya? Ada marga Padang. Wah, ini kira-kira seni budaya apalah, produk budaya apa nih yang paling menonjol di kalangan masyarakat Papa, Bu Eli? Beberapa tahun belakangan kita kan pernah istilahnya penelitian ya dengan ya, pernah meriset ya? Ya, meriset dengan ini Badan Bahasa. Jadi seperti kayak odong-odong. Nah, itu kan sudah jarang ya dilakukan, sudah jarang dilakukan. Mengapa? Ini odong-odong ini bukan yang kendaraan ditaruh, bukan keliling-keliling odong-odong ya. Gitu, ya. Nah, ternyata odong-odong yang di Papanya apa ini? Nah, odong-odong ini yaitu syair yang dilantunkan, yang dilantunkan, tradisi lisan yang dilantunkan oleh yang mengambil getah. Kemenjen. Gitu. Jadi odong-odong itu bukan hanya sekadar untuk istilahnya membunuh rasa sepi, bukan. Tapi itu semacam rayuan atau bujukan bagaimana supaya pohon kemenyan itu bergetah banyak. Kalau banyak getahnya kan artinya banyak menghasilkan pundi-pundi. Nah, seperti itu. Nah, Pak Barat yang sekarang notabene lagi istilahnya berkembang. Nah, berkemenjen itu kayaknya sudah mulai ditinggalkan. Mengapa? Karena kan pembangunan, misalnya pembangunan jalan, itu kan ada buruh harian. Nah, terima duitnya itu kan langsung. Nah, seperti itu. Nah, itu yang sangat disayangkan. Nah, sementara hutan yang ada di Pak Barat itu masih banyak menghasilkan kemenyan. Nah, selain itu juga kapur barus. Ya. Nah, itu masih banyak. Ini kapur barus juga ternyata ada di Papa ya? Ya, ada. Wah, ini. Saya khawatir jangan-jangan barus itu terkenal karena kapur barusnya Papa ya? Nah, itu seperti itu. Dibawa orang, dijual ke Tanah Barus. Iya. Pada awal abad Masehi itu ya? Iya. Nah, seperti itu. Ya, barangkali Bang Bang Manik ini bisa menambahkan. Jadi betul ya. Jadi odong-odong tadi kan memang yang menurut saya yang memang agak membedakan Pak dengan suku lainnya lah. Itu memang odong-odong itu nyanyian ketika memang meninggalkan. Karena kalau Merkemenjen itu kan harus nginap di hutan tuh. Jadi dia meninggalkan keluarganya, jadi ada perasaan sedih. Sampai kemudian 2 minggu ya? Jadi kemudian di hutan juga sendiri gitu kan. Nah, jadi dia menyanyi ketika itu. Kemudian satu lagi kan ada mocak juga, memang silat atau pencak silat Aspakpa itu. Ini dulu mocak itu kalau kakek saya itu dulu pernah cerita itu, mocak itu pertama kali diajarkan oleh harimau ke harimau. Jadi kalau harimau itu di Bapak itu disebut empung dao tuh. Empung dao. Jadi artinya nenek ataupun leluhur yang jauh sekali gitu. Jadi itu kemudian kata dulu mocak itu diajarkan ke suku Papa itu untuk bela diri gitu. Jadi yang lebih menonjol itu sih Bang, kalau Papa itu dibandingkan yang lain. Saya pikir untuk makanan tradisional semua punya kan gitu ya. Ulos misalnya ya di Papa ada, di semua suku ada kan gitu. Kalau di Papa namanya ulos gitu. Oles. Apa? Oles. Bukan oles ya, oles deh. Tulisannya ulos. Oles biasa gitu. Itu motifnya sama seperti sama, tapi ada beberapa warnanya agak yang lebih beda. Gitu. Warnanya warna apa? Kalau yang ulos kan mungkin merah, hitam. Kalau Papa itu lebih gini hitam, tapi dia ada biru-birunya sedikit. Ada biru-birunya. Ada biru-birunya sedikit. Peruntukannya sama juga, ada untuk kerja baik, ada kerja yang misalnya untuk jahat, misalnya ada meninggal, ada juga. Jadi ya nggak terlalu beda. Tapi kalau mungkin yang dari segi itu olesnya juga beda-beda ya motifnya. Kalau untuk acara-acara adat gitu ya. Beda. Acara kematian, acara pesta itu kelahiran. Beda ya? Beda dia. Kelahiran juga beda. Ya. Wah, sakral juga ya. Ya, ada nilai-nilai spiritual juga sepertinya. Betul. Ya. Sehingga jenis-jenis ulosnya itu tidak sembarangan pakai. Nggak sembarang pakai, ya? Betul. Nah, kalau saya pakai ulos, tahu-tahu misal sekarang saya pakai ulos. Tahu saya pakai ini ulos yang untuk pesta, untuk ziarah ya kan? Ya kan siapa yang mana? Enggak, ada yang keren gitu, juga itu kayak misal ini tuh ulos yang keren itu kan sadum ya. Sadum itu kan warnanya istilahnya yang keren-keren gitu. Nah, kalau di luar istilahnya Batak
itu kadang suka dipakai untuk laki-laki, padahal itu untuk perempuan. Nah ada pula lagi nih ya, khusus laki dan khusus perempuan ya. bisa gawat juga kita orang luar yang tidak tahu nih ya. Nah ini yang perlu dikembangkan ya, perlu dipahami oleh masyarakat lain tentang jenis-jenis oles tadi ya, khas dari Pak. Kemudian tadi kita kepada odong, ya odong-odong. Pemirsa, Bu Eli menghasilkan tulisan odong-odong, mana dia? Ini riset Bu Eli nih. Ya. Nah, beliau sudah menghasilkan buku pelajaran kearifan lokal odong-odong sastra lisan Pak. Jadi ini sastra lisan Pak ini odong-odong ini semacam senandung. Mungkin kalau di Melayu itu senandung menimbulkan anak untuk menghibur diri gitu ya, Nah, cuman yang ini tradisinya untuk menemani dalam hal memanen kemenyan, kemenjen ya, istilah kemenjen dan berada di hutan. Berarti sastra lisan ini mungkin berupa mantra ya, berupa mantra-mantra mungkin ya. Dan ini kan bahasa spiritual antara petutur ya, antara petutur ini dengan tumbuh-tumbuhan, kemudian mungkin dengan roh-roh kita ya kan, dengan alam semesta gitu ya, dengan alam semesta ya. Lebih tepatnya itu sebenarnya bujukan itu Pak. Bujukan ya. Bujukan, gitu. Nah itu memang sudah ada sejak zaman peradaban, agama-agama belum ada itu memang sudah ada ya, odong-odong gitu ya. Oh sudah ada. Jadi dari peradaban lama ya, masyarakat Pak ya. Jadi mohon maaf Pak Yadi, itu selain hanya untuk istilahnya mengambil getah kemenyan, nah di sini juga odong-odong berfungsi untuk bagaimana memikat si perempuan. Oh bisa juga. Bisa. Oh tidak hanya untuk kemenyan ya. Tidak. Wah untuk memikat hati. Jadi itu diiringi dengan seruling. Jadi kebetulan narasumber saya itu dulu kalau tidak salah Pak Banurea ya dengan Pak Solin. Nah mereka mengatakan, jadi selain itu untuk mengambil getah kemenyan, tapi ini bisa untuk memikat lawan jenis, seperti itu. Wow. Karena ketika sudah mendengar istilahnya senandung odong-odong ini tadi, kalau istilah sekarang itu perempuan itu kelepek-kelepek loh Pak Yadi. Baper ya. Kelepek-kelepek gitu. Wah ini betul-betul mantra nih kayaknya. Wah ini bisa dinyanyikan nih. Ini ada kumpulan ya contoh syairnya ya. Kalau odong-odong itu hanya dilakukan hanya laki-laki. Oh, laki-laki. Jadi kalau perempuan itu namanya nangen. Iya. Nangen. Ini juga sejenis odong-odong juga. Iya, tapi dia nangen. Kalau nangen ini biasanya kalau dia ditinggalkan oleh orang tua, baru ketika dia menikah. Nah, istilahnya dia harus pergi ke rumah suaminya. Nah, di situ. Nah, di sini isi odong-odongnya itu menyatakan bahwa ibunya sudah tidak sayang lagi sama dia. Nah, kodratnya wanita yang sudah dewasa ya harus menikah. Nah, gitu. Jadi tradisi nangan itu juga sekarang itu sudah saya kira sudah tidak dilakukan lagi Pak Yadi. Wah, kenapa begitu ya? Barangkali begini. Ini menurut pandangan saya saja. Perkawinan itu di luar suku. Jadi itu tidak perlu dilakukan lagi. Misal Pak ketemu Toba atau ketemu Karo atau ketemu marga suku lainnya. Jadi itu tidak mungkin dilakukan lagi. Oh, tidak mungkin dilakukan kawin campur antar suku gitu. Iya, itu tidak dilakukan lagi. Tidak dilakukan lagi ya. Iya. Kenapa gitu? Nah, itu saya sayangkan. Jadi pernah itu Pemkab ya melalui Dinas Pendidikan kalau tidak salah atau Dinas Pariwisata, mereka itu mengadakan untuk siswa lomba bagaimana odong-odong dan bagaimana nangen. Nah, itu pernah dilombakan. Jadi ini mungkin bentuk revitalisasi yang dilakukan oleh Pemkab setempat. Nah, seperti itu. Karena itu ya kalau mereka tidak tahu, nah itu kan sayang. Itu kan salah satu kebudayaan masyarakat Pak ya
kemungkinan ya suku lain yang tidak ada. Tapi di Karo itu ada, itu namanya nuri-nuri. Kalau Nangen tadi di Karo itu namanya nuri-nuri. Nah kalau di Toba itu namanya andung. Tapi kalau andung di sini itu meratap yang ketika dia ditinggalkan oleh orang tuanya. Seperti itu. Yang di Toba. Yang di Toba. Begitu ya. Pemirsa, tadi selain odong-odong, Bang Toba menyinggung tentang seni bela diri. Iya. Moca. Moca. Itu silat ya? Ya, silat. Itu dari apa tadi? Hewan ya? Ya, belajar dulu katanya dari harimau. Dari harimau ya. Sejarah mungkin seperti itu. Iya. Nah, mengapa dari harimau? Apakah mungkin karena keberadaan geografis Papa ini memang berada di gunung, hutan ya, di hutan-hutan, begitu ya? Mungkin begitu Bang. Jadi karena memang Papa itu kan secara geografis itu kan memang dikelilingi oleh, kalau kita bicara tadi Suak itu tadi kan memang dia dekat dengan hutan tadi kan, itu semua itu pasti dekat hutan. Makanya mungkin ya mata pencariannya pun ya aktivitas yang di hutan, merkemenjen kan gitu kan, merkemenjen, kemudian dia membuka hutan dan sebagainya. Memang kita itu kemudian lagu-lagunya pun kita itu lagu Papa itu ya agak-agak melo memang, karena memang seperti suasana di hutan kan gitu kan. Beda kalau di misalnya di Batak Toba kan agak lebih tinggi nadanya kan gitu ya. Karo juga kalau kita Papa itu ya lagunya itu lagu-lagu melo, ungkapan kesedihan dan sebagainya. Termasuk mungkin Moca itu tadi ya. Dulu memang ketika saya itu diceritakan ya memang Moca itu asli Papa dan belajar dari harimau itu kan gitu ya. Mumpung dahu istilahnya. Ya mungkin pertanyaan Bang Yadi itu kenapa dari harimau, karena mungkin itu tadi kita dipengaruhi oleh suasana hutan yang memang kemudian tinggal di hutan ya dalam imajinasinya mungkin ya yang ada di hutan itu, raja hutan itulah harimau, dan harimau itu penguasa alam sekitar ya harus belajar dari situ kan gitu. Memang untuk membela diri ya. Membela diri, pertahanan diri istilahnya. Dan sekarang itu memang beberapa itu di Papua Barat itu udah mulai dikembangkan lagi, bahkan udah ada mulai perkumpulannya. Seni Moca ya. Seni Moca tadi itu apakah namanya perguruan silat atau apa ya istilah di sana? Itu saya detailnya kurang tahu, tapi lebih kepada perguruan ya, betul perguruan ya. Tapi beberapa sudah mulai terlibat atau mulai dihidupkan kembali kan. Gitu ya. Karena memang seni bela diri Moca ini memang khas dari Papa begitu ya. Apabila tidak dilestarikan juga, wah hilang. Kalau sudah hilang maka generasi muda kita tidak kenal lagi dengan budaya Papa. Jangan mereka tidak tahu kalau mereka orang Papa gitu ya. Karena seni budaya tidak terwariskan begitu ya. Nah kemudian kalau dari segi bahasa Bu Eli, itu apakah bahasa Papa itu berbeda dengan bahasa ya kan itu ada irisan dengan provinsi di sebelahnya. Ada bahasa Karo, kemudian ada Toba, kemudian ada Aceh di sana gitu. Bagaimana kira-kira nih? Nah begini Pak Yadi, kalau dari segi bahasa sendiri yang beririsan langsung itu ke Karo. Ke Karo ya? Ke Karo. Jadi artinya begini, ketika masyarakat Papa berbicara, orang Karo sedikit banyaknya mengerti. Tapi ketika Toba mendengarkan orang Papa berbicara, mereka sama sekali tidak mengerti. Tidak mengerti. Saya ambil itu, kemudian cerita itu yang paling lama itu proses kreatifnya adalah mencari ide ceritanya ini apa nih kan gitu ya. Budaya Papa ini banyak seperti itu dicincang tuh kecil-kecil tuh. Dicincang tuh dikasih pedes tuh. Harus pedes kalau peleng nih. Kemudian merci nambara tuh istilah. Kalau udah cinambara itu setelah makan itu pasti mules kalau nggak biasa Pak Yadi.